Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita memulai lagi kajian rutin kita setiap Rabu habis maghrib sampai dengan Isya setelah kita berhenti sebelum puasa kemarin ya. Mulai bulan Ramadan kita berhenti dan sampai dengan hari ini kita mulai lagi. Dan untuk malam hari ini Bapak Ibu jadwalnya Ustadz Safrudin, tapi ada acara di Jombang dan malam hari ini kita datangkan yang lebih istimewa gitu ya. Al Ustadz Lukman Hakim Badri LCMA, lulusan Gontor, lulusan Madinah, S2-nya mana Pak? Jakarta ya? Nah, di Jakarta. Okay. Jadi dan sekarang di Pondok Al Madinah Karangan Balong, gitu ya. Itu Bapak Ibu waktu nanti sampai dengan menjelang sholat Isya, dan marilah kita buka bersama kajian kita pada malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kami serahkan sepenuhnya pada Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ta'mir masjid dan juga hadirin hadirat, alhamdulillah kita bisa bertemu di Masjid nopo niki? Al-Istiqomah. Masyaallah. Al-Istiqomah, masyaallah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Insyaallah semoga kita bagian yang mereka minal mustaqimin. Ya, minal mustaqimin. Yaitu kita akan berada di jalan. Jadi di surat Al-Fatihah itu ada doa yang selalu kita panjatkan, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Yang dimaksud dengan mustaqim itu apa dan siapa mereka? Gitu ya. Itu dijelaskan di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Jadi mereka yang berada di jalan mustaqim, kula panjenengan sami insyaallah ngaten nggih. Karena masjid kita namanya napa? Al-Istiqomah. Itu adalah jalan yang mendapatkan karunia dari Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Manil mun'am alaihim. Siapa mereka yang mendapatkan karunia nikmat? Itu penjelasan di surat An-Nisa 69. Nggih menika sinten? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nggih menika napa? Minan nabiyyin. Itu yang pertama ngaten nggih. Jadi inilah penjelasan ya, manusia yang paling mulia menika sinten? Minan nabiyyin, para nabi, ngaten nggih. Jadi para nabi itu adalah manusia yang paling mulia karena mendapatkan wahyu dari siapa? Allah.
Sudah barang tentu yang paling mulia sinten di antara para nabi nggih menika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakin Bapak dan Ibu sekalian, jalan para nabi ya yang kemudian di khulasah, jadi akhirnya dicukupkan dengan Al-Quran, dicukupkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah sirat mustaqim. Ada 5 ngaten nggih. 5. Pertama, jalan menika napa? Luas. Napa Bapak Ibu? Luas. Napa? Luas. Yang kedua, lurus. Apa yang ketiga? Nayyir, cahaya. Bercahaya. Terang benderang. Ngaten nggih Bapak Ibu, yakini bahwasanya kula panjenengan sami bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika di jalan yang apa? Luas, yang lurus, terang benderang. Apa yang keempat? Tidak ada yang rusak di jalan tersebut. Tidak ada apa? Lubang-lubangnya. Mulus. Hal yang 5 yang paling penting, menghantarkan jenengan ke surga. Kok enggak amin? Nggih. Jalan kula panjenengan bersama Nabi Muhammad menika napa? Ini istiqomah menika menghantarkan ke mana? Ke surga. Atau ada yang mau angkat tangan? Pak Ustadz mau mampir neraka dulu. Jangan berpikir itu ya. Yang penting apa? Menghantar kemana? Ke surga. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan dan mengawali sebelumnya dengan tadi yang dibaca oleh imam kita, yaitu di surat Yusuf dan surat Ibrahim. Ya. Jadi Quran menika di antara muatan yang sangat penting itu tentang qisasul anbiya. Tentang apa? Kisah-kisah para nabi. Bahkan nama-nama surat dan itu adalah nama-nama nabi itu cukup banyak. Ya, tadi dibaca surat napa? Yusuf. Kemudian surat napa malih wau yang di rakaat kedua surat Ibrahim kan ngaten. Ada lagi surat Muhammad ngaten ya. Ada lagi napa? Surat apa lagi? Hud. Ngaten ya, surat napa? Hud. Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya akan mencoba memahamkan, menyampaikan penjelasan tentang para nabi yang dinyatakan dalam Al-Quran itu ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? 25 nama. Berapa? 25. Hafal Bapak Ibu? Mereka paling mulia Pak ya. Seharusnya kita hafal. Maka untuk itu nanti kita coba menyampaikan salah satu di antara mereka yang mungkin ya di antara Bapak Ibu agak jarang ya memahami tentang Nabi menika. Dan kemudian saya Bapak Ibu akan menyampaikan tentang 25 nabi yang namanya ada dalam Al-Quran. Itu saat menerima wahyu dari Allah, itu mereka berada di mana? Berada di mana? Contoh saya tanya pada jenengan. Nabi Adam alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah setelah turun ke bumi, itu berada di mana? Kawasan mana? Contoh. Ibrahim alaihissalam itu di mana? Saat mendapatkan apa? Wahyu dari Allah. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sehingga begitu mendapatkan wahyu dari Allah, resmi menjadi nabi, kan ngaten. Itu Bapak Ibu yang akhirnya menjadikan kita itu beda dengan Nabi pada sisi kemuliaan. Karena kalau panjenengan tidak mendapatkan apa? Wahyu dari Nabi.
Dan itu berakhir nggih menika pada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan yaitu tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Disebut di Quran surat Maryam ayat 56 dan 57. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Jadi hanya 2 ayat. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para ulama menjelaskan tentang 25 nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran. Mereka secara umum mendapatkan wahyu dari Allah itu di usia 40 tahun. Usia berapa? 40 tahun. Dan kemudian tempat-tempat tersebut itu dikatakan sebagai mantiqatur risalah. Tempat Allah menurunkan wahyu, ya, kepada seorang yang kemudian menjadi nabi, karena dan itu bisa kita bagi menjadi 4 wilayah, 4 kawasan. 4 apa? 4 wilayah. 4 teritori. Yang pertama sudah bertentu Jazirah Arab. Jadi nggak semua nabi itu mendapatkan wahyu pertama itu di Jazirah Arab, Bapak Ibu. Tidak. Dan ternyata para nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, ya, di Jazirah Arab untuk yang pertama itu hanya 6 nabi. Hanya berapa? 6 nabi. Jazirah Arab itu kalau dimaksud adalah Yaman. Mana? Yaman. Ya, Ibu Bapak pernah dengar ya, Yaman ngaten nggih. Dan kemudian meluas ke perbatasan Syam dan juga perbatasan Mesir. Di situ ada Arab Saudi, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Oman, ya, ada Kuwait. Ini adalah Jazirah Arab. Jadi Mesir itu bukan Arab, Pak, bukan Jazirah Arab. Mesir menika sudah masuk ke Afrika. Ngoten nggih. Kemudian yang kedua nggih menika kawasan Irak. Kawasan sepundi? Irak. Nanti kita sampaikan siapa mereka. Ya. Dan kemudian yang ketiga nggih menika kawasan Syam. Kawasan pundi? Syam. Sekarang ada negara Yordania, ada Syria, ada Palestina. Dan kemudian yang terakhir Mesir. Pundi Bapak Ibu? Mesir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam Qisasul Anbiya, kisah para nabi, dan kita nanti akan fokus kepada Nabi Idris alaihissalam yang disampaikan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56 dan 57, bahwasanya di Arab, ya, di Jazirah Arab itu ada 6 nabi. Di Irak itu ada 4 nabi. Berapa jumlahnya? 10. Kemudian di Syam ada 12 nabi. Berapa? Kemudian di Mesir ada 3 nabi. Ada berapa? 3 nabi. Pas 25. Sekarang kita tinggal nyebut namanya ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau di Jazirah Arab itu ini yang pertama. Ya, Allah turunkan wahyu nggih menika kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam urutannya siapa? Nabi Hud, Nabi Saleh, lanjut Nabi Ismail, kemudian Nabi Syuaib, dan yang keenam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berenam ini para nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah itu saat berada di mana? Jazirah Arab. Jadi 25 nabi menika Bapak Ibu itu hanya 6 orang, ngeten lagi. Yang itu saat menerima wahyu di mana? Di Arab, Jazirah Arab.
Kemudian yang kedua itu di Irak, Bapak Ibu. Di mana? Irak. Di Irak menikah tadi saya sampaikan ada 4 nabi ya. Yang pertama yang kita bahas sekarang insya Allah gimana Nabi Idris. Siapa? Idris. Yang kedua Nabi Nuh. Siapa? Nuh. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Dan yang keempat ada yang tahu siapa? Saya sudah sebut tadi Ismail. Bukan Ismail. Ya, bukan Ishak juga. Siapa? Yunus. Siapa? Yunus bin Matta. Jadi yang pertama sinten Idris, yang kedua Nuh, yang ketiga Ibrahim, dan yang keempat Yunus. Sudah berapa jumlahnya? 6 tambah 4. Jadi wahyu yang kedua turun, pertama tadi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan yang kedua itu kepada Nabi siapa? Idris. Meskipun ada penjelasan tambahan yang tidak disebut namanya, gimana Nabi Sis. Nabi siapa? Sis. Jadi Nabi Sis menikah adalah putra Nabi Adam yang terakhir. Ngerti nggih? Siapa? Putra Nabi Adam yang terakhir saat Adam usia 600 tahun. Ya. Yaitu ini Sis itu artinya adalah hibatun minallah. Karunia pemberian Allah karena kesabaran daripada siapa? Istrinya Adam siapa? Hawa. Karena kesabaran dari Hawa, kemudian Allah beri karunia. Nggih menika napa? Anak yang terakhir, dan dalam berbagai riwayat dikatakan ini juga nabi Bapak Ibu sekalian, tapi enggak disebut namanya dalam Al-Qur'an. Dia menika Sis setelah sinten? Hawa sabar atas anaknya Habil yang dibunuh oleh siapa? Qabil. Ngoten. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali ke Irak, sampun nggih. Tadi Jazirah Arab, kemudian Irak, kita masuk ke Syam. Ini paling banyak Bapak Ibu sekalian nabi yang Allah turunkan wahyu yang disebut namanya dalam Al-Qur'an, dan mereka saat itu berada di mana? Syam. Ya. Jadi ada nabi Bapak Ibu sekalian asalnya bukan Syam, tapi mendapatkan wahyu di mana? Di Syam. Contoh sinten? Lut. Lut itu aslinya Irak, tapi mendapatkan wahyu di mana? Syam. Menjadi nabi itu di mana? Di Syam. Sedangkan Ibrahim itu menjadi nabi saat berada di Irak. Dan kemudian hijrah dari Irak ke Palestina bersama siapa? Istrinya Sarah dan Lut. Saat itu belum menjadi nabi. Jadi yang pertama siapa? Lut. Yang kedua Ishak. Yang ketiga Yakub, Zulkifli, Ilyas, Yasa, Sulaiman, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Kurang satu siapa? Lupa satunya. Ya. Ada yang belum tadi? Ya, kita ulangi. Siapa yang pertama? Lut, sudah ya. Kemudian Ayub, Ayub yang kurang ya, sudah sebut ya. Lut, kemudian Ishak, Yakub, Ayub, Zulkifli, Ilyas, Alyasa, Yasa, kemudian Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Berapa? 12. Tadi 10 tambah 12, 22. Kurang berapa? 3. 3 menikah di Mesir Bapak dan Ibu sekalian. Nggih menika yang pertama nggih menika sinten? Yusuf. Yusuf itu aslinya Palestina, tapi menjadi nabi di mana? Saat berada di Mesir. Yang kedua Musa, dan yang ketiga Harun. Siapa? Harun.
Ngerti nggih Bapak Ibu? Siap menghafal ya? 25 nabi. Hafal ya? Insyaallah. Yang tadi mudahnya. Di Jazirah Arab ada berapa? 6. Di Irak ada berapa? 4. Di Syam ada berapa? 12. Kemudian di Mesir ada berapa? 3. Sehingga para ulama juga menjelaskan inilah mantiqatur risalah, menjadi kawasan yang paling mulia sepanjang sejarah. Kenapa? Karena wahyu Allah turun di sini. Dan kemudian juga ada penjelasan bahwasanya karena ini tempat turunnya wahyu, pasti Allah menjaganya. Apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, ya, termasuk di Syria dan sebagainya Pak ya, untuk menghabisi orang-orang yang menyembah kepada Allah, tidak akan mungkin bisa habis sampai 0, tidak mungkin bisa. Karena Allah yang menjaganya. Jadi di 4 kawasan ini pasti sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, pasti tetap ada yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini penting ya untuk kita mengetahui ya. Paling tidak kita tahu tentang sejarah, ngaten nggih. Ini tempat yang mulia dan ternyata memang 25 nabi itu tidak ada Pak yang pas mendapatkan wahyu itu di Jawa, itu enggak ada. Ngaten. Apa di Bangun Sari, wonten. Ya, jadi enggak ada Pak ya. Jadi kalau ada mengatakan Sulaiman itu berada di mana? Di Borobudur itu enggak, itu salah Pak. Ngaten nggih. Yakini salah ngaten. Jadi itu hanya di 4 kawasan menika Bapak sekalian. Berarti Daud Sulaiman berada di mana? Kawasan Syam. Kan berarti Syam. Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk kepada Nabi Idris alaihissalam. Idris itu dinamakan dengan Idris itu karena ada 2 hal. Yuhibbu ad-darsa wal mudarasah. Ya. Idris itu kata-kata 3 huruf ya. Dal, ro, sa. Darosa. Ada madrasah, ada mudarris, ada daris. Mudarris itu yang mengajar Pak. Daris itu yang belajar. Madrasah tempat apa? Belajar. Maka Idris itu adalah dikatakan Idris karena dia menyukai, menyenangi ilmu dan juga menyenangi untuk menyampaikan ilmu. Maka dikatakan apa? Idris. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi Idris dengan Nabi Adam itu dekat. Ya. Meskipun Idris itu adalah Al-Hafid As-Sadis. Idris itulah cucu Nabi Adam yang ke-6. Urutan ke-6 Bu. Ngerti nggih? Jadi cucu pertama itu Adam saat usia 100 tahun. Ngerti lho Bu nggih gampangnya. Kemudian cucu anaknya cucu, ngerti lho nggih? Itu usianya berapa? Adam 200 tahun. Jadi Idris itu adalah cucu di generasi yang keberapa? 6. Jadi Nabi Adam itu sampai mendapati generasi yang ke-10 Pak. Karena usianya 1000 tahun. Berapa? 1000 tahun. Panjang ya. 100 tahun ada di sini Bu. Kemudian Idris itu adalah Al-Jad As-Salis dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu punya kakek, ngerti lagi? Kemudian kakeknya lagi punya kakek, ya. Dan yang ketiga itu baru siapa? Idris. Jadi lebih duluan Idris alaihissalam daripada siapa? Nuh. Ngerti lagi? Oke. Bapak dan Ibu sekalian, Idris ini juga penting untuk kita memahami ya. Inilah termasuk nabi yang pertama diutus oleh Allah bersama Nabi Sis saat pertama ada kezaliman. Jadi kezaliman yang terjadi pertama di dunia itu ketika
Qabil membunuh siapa? Habil. Setelah itu Pak, akhirnya nular Pak. Karena apa? Qabil ini diketahui membunuh siapa? Habil. Akhirnya di sini Bapak Ibu sekalian. Menular. Jadi ingat ya bahwasanya kemaksiatan itu bisa menular. Kezaliman itu bisa apa? Menular. Maka akhirnya Allah mengutus siapa? Sis dan juga siapa? Idris untuk orang-orang ya setelah generasi Qabil, mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian, itu tidak benar. Hanya Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Idris itu di daerah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemana? Ke Irak, itu ada sungai namanya Babil. Kalau dalam bahasa dikatakan sungai itu adalah Al-Furat. Al-Furat. Di peta itu Eufrat, itu sungai. Inilah sungai yang anak cucu Nabi Adam itu berada di sekitar sungai ini Bapak Ibu sekalian. Ya, di Irak itu temannya. Jadi sangat jernih dan sangat lezat kalau diminum. Ya. Dan kemudian Idris itu tidak mendapat pengikut yang banyak Bapak Ibu sekalian yang beriman ya, kepada Allah dan kepada Idris alaihissalam. Kemudian atas perintah Allah, Idris merupakan nabi yang pertama hijrah. Hijrahnya kemana? Ke Mesir. Kemana? Ke Mesir. Ya. Jadi manusia yang pertama hijrah menikah, yang itu adalah nabi, menikah sinten? Idris. Dan Mesir saat itu belum ada penghuninya. Jadi Idris termasuk apa? Manusia pertama yang menempati Mesir. Menikah di tepian sungai Nil. Nama Bapak Ibu? Nil. Jadi kalau di Irak itu ada sungai namanya Babil atau Furat, sedangkan di Mesir itu ada sungai namanya apa? Nil. Itu sungai yang sangat panjang ya. Itu sampai ke benua Afrika sangat panjang sekali ya. Dan dalam beberapa riwayat dikatakan sungai itu nanti juga menjadi sungai di surga, sungai Nil. Bapak dan Ibu sekalian, Idris alaihi salam ya. Itu kan di ayat 56 Allah menyatakan wazkur. Wazkur itu yang diperintahkan siapa? Yang diperintahkan Allah siapa untuk mengingat? Ya, ingatlah. Siapa yang diperintahkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi Muhammad menikah, mendapatkan perintah dari Allah untuk mengingat Idris alaihissalam, ini menjadikan Nabi Idris menjadi nabi yang sangat mulia. Di antara juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kan di antara nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad siapa? Idris. Di langit yang keberapa? Keempat. Jadi mohon dipahami ya Bapak sekalian. Jadi bulan itu sampai langit yang pertama saja tidak, Bu. Saya ulangi ya. Bulan yang mereka para astronom di Amerika ataupun di Rusia merasa bangga, bulan itu hanya nyantol Bapak, enggak terlalu jauh. Karena apa? Dari langit dunia yang jenengan lihat itu sampai langit pertama itu perjalanan 500 tahun. Bulan itu masih sangat apa? Sangat dekat Bapak Ibu sekalian. Dan di langit yang pertama Nabi kita Muhammad bertemu dengan siapa? Adam. Kan? Dan langit pertama ke langit yang kedua itu juga perjalanan 500 tahun. Siapa yang ada usianya 500 tahun? Enggak ada Pak. Belum habis usia sudah meninggal 500 tahun.
Lah Nabi Idris menika napa? Ditemui oleh Nabi kita Muhammad di berapa? Langit yang keberapa? Keempat. Maka ini juga menjadi sebuah apa? Sebuah pemahaman ya. Jadi ada 3 nabi yang Allah angkat. Yang 2 nabi itu sepakat Bapak Ibu sekalian. Dan nabi yang ketiga itu memang sebagian besar para ulama dan sangat banyak riwayat yang menjelaskan ini juga diangkat oleh Allah. 3 nabi menikah. Yang pertama, ngeten lagi, diangkat oleh Allah dan saat itu juga dikembalikan ke dunia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai ke atas Sidratul Muntaha, Pak. Jibril aja nggak bisa naik. Ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi di malam itu sudah kembali kemana? Ke dunia. Nabi yang kedua Isa. Siapa Bapak Ibu? Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dan akan dikembalikan. Gimana kok? Nanti menjelang datangnya hari kiamat. Itu sudah keimanan Pak. Itu fix Pak. Dan yang ketiga, Bapak sekalian, itu siapa? Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris itu mendapatkan berita dari Allah bahwasanya setiap amal manusia itu diangkat, dilaporkan pada Allah. Dan kemudian Idris berbicara kepada malaikat, saya ingin menyampaikan kepada Allah, saya ingin naik dan saya ingin usia saya ditambah. Gitu ya. Dalam riwayat hadis Abdullah bin Abbas. Begitu sampai langit yang keempat, Allah perintahkan malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa, untuk mencabut nyawa siapa? Nabi Idris di langit yang keempat. Ya. Maka itulah Idris alaihissalam. Jadi Idris itu tidak meninggal di mana? Di bumi, tapi beliau dicabut nyawanya di mana? Langit yang keberapa? Yang keempat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi Idris alaihissalam kemudian sampai ke Mesir, dan kemudian Allah menyatakan tentang Idris alaihissalam, wazkur fil kitab. Ingat nggih surat Maryam menika. Jadi Nabi kita Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Idris. Ingat. Fil kitab. Berarti pemahaman yang pertama Alkitab itu maksudnya Al-Qur'an. Maka nama Idris alaihissalam ada dalam apa? Al-Qur'an. Surat nopo? Maryam. Ayat yang keberapa? 56. Kemudian juga dipahami yang kedua, semua kitab yang Allah turunkan selain Al-Quran itu semuanya menyebut nama Idris. Apakah di Taurat, apakah di Zabur, apakah lembaran-lembaran yang Allah turunkan ya, wahyu kepada Nabi Ibrahim ya, dan kepada nabi-nabi yang lain, itu semuanya menyebut nama siapa? Idris. Maka Allah mengatakan wazkur fil kitab. Jadi bukan hanya Al-Quran, ya, semua kitab yang pernah Allah turunkan. Wazkur fil kitab Idris. Tadi saya sampaikan ya. Jadi Nabi Idris itu disebut dalam Al-Quran. Dan kemudian ada berita dalam Al-Quran menika wa rafa'nahu. Ini rafa'nahu. Jadi ada Bapak Ibu kemiripan tentang redaksi wa rafa'na itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Nasrah. Wa rafa'na laka dzikra. Sedangkan Idris wa rafa'nahu makanan aliyya. Jadi di antara karunia Nabi Idris alaihissalam itu akan mendapatkan tempat yang sangat tinggi. Yang dimaksud apa? Yang pertama adalah surga. Jadi semua nabi akan mendapatkan tempat yang sangat tinggi di surga. Jadi surga itu tidak satu tingkat Bapak Ibu sekalian ya, bertingkat-tingkat.
Bahkan surga Firdaus itu juga apa? Bertingkat-tingkat. Ngeten. Bapak dan Ibu sekalian, jadi warofa'na yang pertama adalah di surga. Ya. Dan itu kedudukan para nabi. Ngeten. Maka penting Bapak Ibu sekalian ya, kita memahami hal ini ya, tentang mereka manusia yang paling mulia. Jadi sempat ada sebuah ada sebuah kondisi yang sampai para sahabat yang sangat mulia itu memuliakan orang biasa. Itu sampai dinyatakan oleh Anas. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar riwayat hadis ini. Anas, kemudian siapa? Sahabat-sahabat yang lain, itu kan sahabat-sahabat yang sangat ilmunya tinggi. Mungkin kayak Abu Bakar itu zakatnya, infaknya besar. Ali bin Abi Thalib ilmunya sangat tinggi. Lah mereka yang punya apa Bapak Ibu? Kapasitas. Itu memuliakan orang biasa. Siapa namanya? Dzulkhuwaisirah. Sampai hadis menikah dikatakan mutawatir, Pak. Ada 20 sahabat yang meriwayatkan. Dzulkhuwaisirah menikah orang biasa, orang Badui dari Yaman. Mereka itu ilmunya pas-pasan, orang miskin, Pak. Gak punya banyak kelebihan. Tapi akhirnya apa? Orang-orang selevel Abu Bakar, Umar, bahkan siapa? Anas. Anas sampai menyatakan, saat Rasulullah menyatakan tentang orang ini, kami merasa kebahagiaan yang paling tinggi, Pak. Yang belum pernah kami rasakan kebahagiaan itu. Farihna, kami bersuka cita. Gimana ceritanya Bapak Ibu? Jadi Dzulkhuwaisirah menikah apa? Bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya apa? Kapan datang hari kiamat? Jadi orang desa, orang kampung, Bu, nonton ini, datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, kapan hari kiamat? Jawaban Nabi apa? Dan itu didengarkan para sahabat, Pak. Sampai ada 20 yang mendengarkan. Sahabat. Apa jawaban Rasulullah? Hei fulan, apa yang kamu siapkan untuk apa? Hari akhir. Jawab dulu. Apa jawaban dia? Wahai Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Puasa saya nggak puasa sunnah, ya puasa Ramadan aja. Sholatnya sholat 5 waktu saja. Zakatnya juga demikian. Lah terus yang saya siapkan adalah saya mencintai Allah dan mencintai dirimu. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u anta ma'aman ahbabta. Sudah selesai saya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, berapa lagi? Oh iya. Ya mungkin terakhir ya. Bapak Ibu, jadi itulah urusan Allah. Jadi ternyata orang yang biasa menjadi luar biasa karena apa? Mencintai siapa? Rasulullah. Apa yang ingin saya sampaikan pesan? Mari kita mencintai Rasulullah, mencintai para nabi. Maka di antaranya saya sampaikan Idris ini ya. Apa di antara inspirasinya? Idris itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Idris itu adalah manusia pertama yang bisa menulis. Jadi jenengan bisa menulis, Bapak Ibu sekalian, itu pengajar pertamanya siapa? Idris. Idris menikah adalah manusia pertama yang bisa menjahit. Sebelum Nabi Idris itu kalau pakai baju ya mungkin apa pelepah apa itu dipakai tanpa dijahit. Nanti Idris alaihissalam itu adalah manusia pertama yang mengajarkan hitung menghitung. Telu ping telu songo ini kok jadi Nabi Idris. Dan kemudian Nabi Idris adalah manusia pertama yang menentukan arah. Nek menika utara itu Nabi Idris pertama. Dengan apa? Lihat bintang. Ya.
Maka Bapak Ibu sekalian, makna yang kedua, Nabi Yazid diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu. Karena Bapak Ibu sekalian, ilmu. Ya. Dan kemudian Nabi Idris alaihissalam, ya, kemudian apa? Begitu di Mesir, itu di antara misinya adalah bagaimana ilmu itu berkembang dengan pesat. Maka di dunia ini Bapak Ibu sekalian, secara pengetahuan zaman dulu itu adalah Irak dan Mesir, Pak. Sedangkan kalau kota pertama itu Mekah, kota yang kedua mana? Babil. Gimana kok di Irak, ya. Itu kota pertama. Jadi menunjukkan tentang sebuah apa? Pengetahuan. Mungkin mengatakan Bapak dan Ibu sekalian, jadi semoga ngeten kembali ya dengan kisah para nabi ngeten nggih. Itu semuanya mudah-mudahan menginspirasi kita, ngeten nggih Bapak Ibu sekalian. Maka yakinlah dengan pengetahuan yang selalu jenengan hadir ya, apalagi di masjid-masjid ya, dengan hadirnya pengetahuan itu insya Allah tidak ada ruginya, ngeten nggih. Tidak ada apa? Ruginya. Bahkan ayat Quran surat Al-Mujadilah itu kan fix ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mungkin kalau kita belum merasa derajat kita diangkat di dunia, yakinlah nanti apa? Di akhirat derajat jenengan akan diapakan? Di akhirat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina warzuqna al-amala wat taufiqa wa rusda bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.